Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Nodika dengan NIM V1321032 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan ataupun mempraktekkan tata cara mengolah data di Excel sebagai salah satu cara untuk memenuhi tugas UAS Marketing Analitik. Oke teman-teman, yang pertama kita akan menganalisis data Goalseek terlebih dahulu, yang mana kita akan pelajari bagaimana cara kita mencari input yang harus kita masukkan untuk mengetahui outputnya. Dan di sini terdapat data dari PT Smartphone Indonesia Maju dan kita disuruh untuk mencari berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta dari data smartphone yang terjual sebesar 20 dan harga per smartphone-nya 2.300.000, lalu modal per smartphone-nya adalah sebesar 1.900.000. Dan yang pertama kita akan mencari omset penjualan dari perusahaan ini terlebih dahulu. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih smartphone yang terjual dikali dengan harga per smartphone, lalu kita enter. Dan terlihat omset penjualan dari perusahaan sebesar 46 juta. Lalu kita akan menghitung total modal yang perusahaan Smartphone Indonesia Maju miliki. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih modal per smartphone, lalu kita kalikan dengan smartphone yang terjual, lalu kita enter. Dan terlihat modal yang diperlukan perusahaan sebesar 38 juta. Dan untuk menghitung keuntungan bersih, kita cukup klik sama dengan, lalu kita pilih omset penjualannya, lalu kita kurangi dengan total modal usaha. Nah, ini langsung kita enter, dan terlihat keuntungan bersihnya sebesar 8 juta. Tapi pertanyaannya masih sama, berapa unit yang harus kita jual untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Nah, untuk menghitung keuntungan tersebut, kita ke data, lalu kita ke what if analysis, kita pilih fitur Goalseek, dan di sini terdapat 3 kolom, dan kita harus menentukan kolom mana yang harus kita ubah. Dan yang pertama, untuk set cal, yang pertama adalah kita memilih keuntungan bersih terlebih dahulu, lalu total value yang kita tuju sebesar 50 juta, kita isi angka 50 juta tanpa tanda apapun. Lalu, by changing cell, kita pilih yang smartphone yang terjual ini, yang 20. Lalu kita klik OK. Kita klik OK juga. Nah, di sini terlihat untuk memperoleh keuntungan sebesar 50 juta, maka kita membutuhkan 125 smartphone yang terjual. Dan untuk memperoleh keuntungan 150 juta, berapakah smartphone yang harus kita jual? Sama seperti tadi, kita ke what if analysis, kita ke fitur Goalseek, dan kita pilih sel yang mau kita ubah sebesar yang keuntungan bersih ini. Lalu total value yang kita tuju sebesar 150 juta. Nah, lalu by changing cell yang kita ubah adalah smartphone yang terjual, lalu kita OK. Nah, sudah terlihat kalau semisal kita membutuhkan keuntungan bersih sebesar 150 juta, maka smartphone yang harus terjual adalah sebesar 375 biji. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua kita akan menganalisis data solver, yang mana solver ini merupakan fitur yang jarang sekali diketahui oleh para pengguna Excel. Karena apa? Karena fitur solver ini sangatlah tersembunyi dan kita bisa menemukan fitur ini dari pilih ke data dulu, lalu terlihat di sini ada fitur solvernya. Dan solver ini akan membantu kita untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari value yang akan kita cari. Dan di sini terdapat data. Yang pertama ada jenis minuman dari gula aren, kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, dan juga cappuccino. Dan ada data jumlah yang harus dibuat, perkiraan penjualan per hari, harga modal, keuntungan per gelas, total modal, dan juga total keuntungan, yang mana
Untuk kapasitas produksi kita membutuhkan 230 dan untuk modal yang dimiliki sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk menghitung solver ini kita memiliki ketentuan yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, langsung saja kita analisis, kita ke bagian data, lalu kita pilih solver, dan untuk set objektif ini, kita pilih total keuntungan yang berwarna oranye atau coklat ini, dan kita pilih ke maksimal karena ingin memperoleh value yang paling maksimal. Dan untuk B changing variable cell ini, kita blok jumlah sel yang harus dibuat. Maaf, ternyata kebalik. Nah, di bagian sel jadi kita pilih yang total keuntungan ini. Dan di by changing ini kita pilih jumlah sel yang harus dibuat dari kopi gula aren sampai cappuccino. Dan subject untuk constraint kita pilih add. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, ini kita blok sel jumlah yang harus dibuat. Kita blok sel jumlah yang harus dibuat. Lalu ini harus sama dengan, ini harus kita pilih in, lalu kita add. Dan yang ketentuan yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi, yang mana kita pilih yang total jumlah yang harus dibuat sama dengan kapasitas produksi. Lalu kita add, dan ketentuan yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, ini kita blok jumlah yang harus dibuat dari kopi gula aren hingga cappuccino. Lalu kita pilih kurang dari sama dengan. Nah, untuk constraint ini adalah kita blok perkiraan per harinya. Lalu kita add. Dan ketentuan yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, kita pilih yang total modal di sini kurang dari sama dengan. Terus kita pilih modal yang kita miliki. Nah, ini dia, lalu kita klik add, kita close, dan terlihat data-data yang sudah kita add di sini. Nah, lalu setelah itu kita juga untuk select solving method, kita pilih GRG nonlinear, dan kita pilih solve. Lalu kita klik OK. Nah, terlihat data seperti ini. Nah, terdapat jenis minuman yang pertama, kopi gula aren. Nah, untuk membuatnya jumlah yang harus dibuat sebesar 100 dengan jumlah perkiraan per hari 100 dengan harga modal sebesar 8.000 dan keuntungan per gelas sebesar 6.000 dengan total modal 800.000 dan total keuntungan 600.000. Dan di sini terlihat total keuntungan keseluruhannya sebesar 1.410.000 dengan total modal 1.580.000 dan yang harus dibuat dari semua jenis minuman sebesar 230.000. Begitu tata cara analisis dari solver. Terima kasih. Oke teman-teman, yang ketiga kita akan mengerjakan customer acquisition cost di file Excel ini. Nah, di customer acquisition cost ini kita akan mempelajari seberapa banyak rupiah yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu konsumen baru. Dan di sini terdapat beberapa data yang berhubungan dengan pemasaran. Yang pertama ada paid advertising ataupun pemasaran yang berbayar, lalu ada order marketing dan juga cost customer. Nah, di bagian paid advertising ini terdapat pemasaran berbayar melalui Facebook,
Google Television ataupun lainnya yang terlihat dari bulan Januari hingga bulan Desember untuk mendapatkan konsumen. Dan untuk order marketing ini terdiri dari PR agensi, marketing, payroll. Namun pada bagian orders marketing ini jaranglah digunakan untuk dianalisis sehingga kita bedakan saja warnanya. Lalu yang selanjutnya di bagian sales ini ada customer, yang mana customer di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada new customer paid, yang mana berhasil mendapatkan pelanggan dengan cara berbayar yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada new customer organik, yang mana perusahaan berhasil mendapatkan pelanggan dengan cara organik. Dan yang terakhir adalah returning customer, yang mana perusahaan berhasil memperoleh pelanggan karena mereka telah membeli dari perusahaan yang sebelumnya dan mereka konsumen memutuskan untuk membeli lagi di perusahaan kita. Dan selanjutnya ada total orders dari jumlah semua data yang ada di sini. Karena data ini kurang digunakan, makanya kita berikan lainnya saja. Dan di sini kita akan menghitung paid CIC dan juga blended CIC. Nah, paid CIC ini berfokus pada pelanggan yang kita dapatkan berdasarkan iklan, sedangkan blended CIC ini berfokus pada jumlah konsumen yang telah didapatkan baik melalui paid ataupun organik, sehingga bisa dikatakan akumulasi dari paid ataupun organik begitu. Langsung saja, yang pertama kita akan menghitung paid CIC, kita klik sama dengan, lalu kita pilih total paid di sini yang 12.000, lalu kita bagi dengan new customer paid. Nah, kita bagi dengan ini, lalu kita enter. Nah, terlihat dari bulan Januari sebesar 120 konsumen. Lalu kita drag saja ke kanan agar kita bisa melihat konsumen lainnya hingga bulan Desember. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencari blended CIC dengan cara klik sama dengan, lalu kita pilih total paid, ya kan? Lalu kita bagi dan kita ketik sum. Nah, ini kita blok customer paid dan juga customer organik, lalu kita kurung tutup dan kita enter. Nah, di sini terlihat untuk blended CIC pada bulan Januari sebesar 80, dan untuk melihat blended CIC lainnya kita drag saja ke kanan agar kita bisa melihat semuanya. Nah, begitu. Nah, dari data ini bisa kita lihat, data PyCIC, kita bisa melihat bahwa perusahaan untuk memperoleh konsumen dengan cara berbayar dari bulan Januari hingga bulan Desember seperti ini. Sedangkan untuk blended CIC untuk memperoleh konsumen dengan cara organik dan juga returning ataupun akumulasi dari keduanya itu sebesar seperti ini, seperti pada tabel. Begitu ya teman-teman, dan terima kasih. Oke teman-teman, yang keempat kita akan membahas analisis mengenai customer retention dan juga cohort analysis, yang mana customer cohort analysis ini diawali dari bulan 0 sampai bulan Desember. Dan pada awal Januari ini memiliki 35 pelanggan, bulan Februari 35, dan bulan Maret 30, di mana kita mengetahui pada bulan Maret ini mengalami penurunan pelanggan sebesar 5 orang, dan sama halnya dengan bulan lainnya, cara mengertinya seperti itu. Dan bisa kita lihat juga di bulan Mei ini terdapat pada bulan 0 atau bulan Januari ini bulan 0 ini terdapat data sebanyak 26 pelanggan, dan tidak hanya 26 tapi ada 21, 22, 15, dan 25. Jadi cara membacanya itu diagonal naik ke atas begitu. Dan kita akan menghitung berapa retention jumlah pelanggan di perusahaan ini, customer retention.
Yang pertama, kita langsung saja untuk menghitungnya, kita klik sama dengan, kita pilih angka 35, lalu kita bagi dengan angka 35 lagi, dan kita kunci dengan menambahkan simbol dolar di belakang D. Lalu kita enter. Nah, untuk mempermudah, kita drag ke kanan, dan kita drag ke bawah. Maaf. Ulangi. Kita drag ke bawah. Seperti ini. Dan untuk yang kosong-kosong ini, kita hilangi saja. Kita delete seperti ini. Dan untuk mempermudah membacanya, kita blok saja datanya ini. Lalu kita pilih conditional formatting, ya. Di sini kita pilih color scale dan kita pilih warna sesuai dengan kesukaan kita. Dan saya pilih warna ini saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau warna hijau ini kebanyakan memiliki nilai 100%, sedangkan yang berwarna kuning memiliki nilai sedang, dan sedangkan yang berwarna merah dari jingga ke merah memiliki warna yang cukup relatif kecil sekali. Nah, kita sudah memperoleh data revenue dari sistem informasi, yang mana data ini akan kita gunakan untuk data selanjutnya, begitu. Dan selanjutnya, kita akan menghitung data net dollar or net revenue retention. Karena ini hampir sama dengan tadi, makanya kita copy saja data yang ada di customer retention. Kita copy saja. Lalu kita paste di sini, karena hasilnya nanti akan menyesuaikan, langsung menyesuaikan. Nah, kita ulangi ya teman-teman. Kita paste di sini. Nah, hasilnya sudah menyesuaikan kan? Di sini hasilnya sudah menyesuaikan, seperti itu. Lalu kita akan menghitung kumulatif lifetime revenue by cohort. Ini kita klik sama dengan, lalu kita pilih angka 1750 pada bulan Januari, tepatnya pada net revenue ini, ya kan? Lalu kita langsung tekan enter saja, begitu. Dan di bulan di samping tabel kolom sampingnya ini, untuk mengakumulasikan, kita pilih sama dengan, kita pilih angka ini, lalu kita tambahkan dengan nominal yang ada di samping 1700 ini. Kita enter. Terlihat datanya seperti ini. Karena ini sudah terlihat, kita langsung drag ke kanan saja. Kita blok. Lalu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Dikarenakan setelah bulan Desember datanya belum ada, kita hapus saja. Jadi, untuk penghapusan ini kita hapus secara diagonal. Seperti tadi. Lalu kita delete.
Dan jangan lupa kita beli warna supaya kita bisa mudah untuk menganalisisnya. Pilih conditional formatting, color scales, dan pilih yang ini. Nah, dari data ini bisa kita lihat ya teman-teman. Pada bulan Januari memiliki pelanggan yang cukup sedikit, yang mana dari 1.700 dan pada bulan ke-11 ataupun bulan November, pelanggan yang dimiliki perusahaan meningkat menjadi 4.200, sehingga dapat disimpulkan penggunaan iklan ataupun pemasaran di bidang ini sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Dan selanjutnya, kita akan menganalisis customer lifetime revenue by cohort. Langsung saja kita klik sama dengan, dan kita pilih angka 1.700 di cumulative lifetime revenue. Lalu kita bagi dengan jumlah pelanggan yang baru pada bulan Januari ini. Kita blok. Lalu kita beri angka simbol dolar di belakangnya untuk mengunci. Lalu kita enter. Nah, terlihat data seperti ini. Untuk melihat data lainnya, langsung saja kita drag ke kanan. Lalu kita drag ke bawah. Ulangi. Kita drag semua. Lalu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Yang tidak ada hasilnya ini, kita hapus saja. Lalu kita delete. Dan jangan lupa kita beri warna supaya mudah untuk menganalisisnya. Home, conditional formatting, color scales, dan kita pilih warna yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lihat, setiap bulannya mengalami kenaikan pelanggan dari 50.000 hingga menjadi 46.000. Dan selanjutnya kita akan menganalisis customer lifetime value by cohort, yang mana terdapat gross margin, dan gross margin ini digunakan untuk menghitung pendapatan. Nah, ini gross margin. Nah, gross margin ini digunakan untuk menghitung pendapatan kotor dari biaya produksi dikurangi dengan omset. Nah, langsung saja kita akan menghitungnya. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih angka 50 pada bulan Januari customer lifetime revenue. Nah, ini. Lalu kita kalikan ya dengan gross margin sebesar 65% ini. Lalu kita kunci dengan menekan huruf 4 atau kita menambahkan simbol dolar di belakang huruf Q dan juga setelah huruf Q. Lalu kita tekan enter. Nah, terlihat hasilnya seperti ini. Untuk melihat hasil secara keseluruhan, kita langsung saja drag ke kanan. Lalu kita drag ke bawah. Nah, lalu kita hapus saja data yang kosong ini. Yang kosong ini kita delete begitu. Dan jangan lupa kita beri warna. Color scales dan kita pilih warnanya ini. Nah, begitu ya teman-teman. Di sini juga terlihat ya, yang mana datanya setiap tahun, setiap bulan juga mengalami peningkatan dari 33 menjadi
65, terus naik menjadi yang terakhir pada bulan 11 sebesar 264. Begitu cara kita menganalisis data cohort retention. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke teman-teman, dan yang terakhir pada poin kelima ini kita akan menganalisis data print shaping. Nah, pada file yang pertama, linear demand curve, kita disuruh untuk membuat kurva permintaan linear dari data berikut dan isilah tabel yang kosong. Nah, dari data ini kita lihat ada data price dan juga data permintaan yang mana pada awalnya memiliki harga yang cukup murah dan selanjutnya memiliki harga yang cukup tinggi. Dan dari data itu kita lihat ketika suatu perusahaan memiliki harga yang murah, maka memiliki permintaan yang cukup tinggi. Berbanding dengan sebaliknya, ketika perusahaan memiliki harga yang cukup tinggi, maka permintaannya akan menjadi lebih rendah. Dan untuk menganalisis demand, kita harus membuat kurvanya terlebih dahulu. Nah, kita blok price dan juga demand. Kita pergi ke insert, kita pilih chart dan juga pilih scatters. Karena akan tampil data seperti ini. Nah, dikarenakan grafiknya ini masih terbalik, makanya kita switch row atau kolom terlebih dahulu, lalu kita klik titiknya, kita klik kanan, lalu kita klik add trend line, lalu kita pilih linear. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari satu titik ke titik lainnya saling berhubungan, makanya kita pilih yang linear. Lalu kita pilih display equation on chart, dan setelah itu kita close saja, kita tata grafiknya, kita taruh di mana terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat untuk menghitung persamaan demand-nya terdapat pada data di sini. Langsung saja kita menghitungnya dengan cara kita klik sama dengan, lalu setelah itu kita tulis angka 3000, kita kurangi dengan angka 22,222, lalu kita kalikan dengan price yang sedang dicari ini, lalu kita enter. Nah, terlihat permintaannya sebesar 960 dan ketemulah demand-nya. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan seperti tadi, yang mana ketika harga suatu produk itu lebih rendah, maka permintaannya akan menjadi naik. Sedangkan ketika harga suatu produk menjadi tinggi, maka permintaannya akan lebih turun. Begitu. Dan selanjutnya, untuk selanjutnya ini kita akan menganalisis power demand curve, yang mana terdapat estimasi produk, kita isi saja senilai 81.100.000 saja, 8.100.000 ya teman-teman. Nah, setelah kita estimasi, kita akan mencari demand-nya dengan rumus seperti di samping ini. Kalau kita yang mencari demand, kita klik sama dengan, terlebih dahulu kita pilih estimation, kita kalikan dengan price yang ada di sini, price ya kan, lalu kita pangkat dengan minus 2. Dengan B itu elasticity, begitu. Lalu kita enter. Nah, terlihat demand-nya sebesar $1.000. Dan untuk mencari demand-nya di sini, caranya seperti tadi, kita klik sama dengan, kita pilih estimation. Nah, untuk kuncinya, kita bisa pilih F4 atau kita bisa tambahkan simbol dolar di depan huruf B dan juga sesudah huruf B. Lalu kita kalikan
dengan price di sampingnya ini, lalu kita pangkatkan dengan min 2. Lalu kita enter. Jadilah demand-nya seperti ini. Lalu kita dua kali sudah turun ke bawah dan hasilnya seperti ini. Lalu setelah muncul data seperti ini, kita akan membuat kurvanya dengan cara bagaimana? Kita blok saja data ini, lalu kita pergi ke insert, kita pergi ke chart, dan pilih yang scatters. Nah, begitu. Karena belum ada garisnya, kita klik kanan, dan karena datanya ini sudah sesuai, makanya tidak perlu kita switching lagi. Gitu. Lalu kita klik add trend line, kita pilih yang linear, nggak bisa. Eksponensial nggak bisa, logaritma nggak bisa, polinomial juga nggak bisa, yang power. Nah, karena kita mencari garisnya ini saling berhubung dari titik satu ke titik lainnya. Kalau misal kita pilih polinomial, ada beberapa titik yang tidak sesuai, jadinya kita pilih power saja yang sesuai dengan satu sama lainnya. Lalu kita klik display on equation chart. Ini ya, kita geser ke sini. Lalu kita close saja yang ini. Nah, terlihat curve harga permintaan yang ada dari data di samping ini seperti ini. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung optimizing price linear. Nah, di sini terdapat data yang mana harga awal sebesar $75 dengan memiliki permintaan sebesar 5.000, sedangkan data yang kedua memiliki harga sebesar $75,75 dan memiliki permintaan sebesar 49.000, dan bisa disimpulkan seperti tadi, semakin tinggi suatu harga maka permintaan juga akan semakin turun, berbanding terbalik ketika harga semakin rendah maka permintaan semakin tinggi, begitu. Langsung saja untuk menganalisinya kita blok terlebih dahulu tabel price dan juga demand-nya. Lalu kita ke insert, kita ke chart, kita pilih yang scatters. Nah, karena tabelnya ini masih acak, kita switch terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini sudah benar, kita klik titiknya, kita klik kanan, lalu kita add trend line, lalu kita pilih yang linear, lalu kita pilih yang display equation on chart, lalu kita close saja, karena jarak dari titik 1 ke titik 2 saling berhubungan satu sama lain. Di sini juga terlihat nilai grafiknya. Dan yang kita cari adalah batch price, demand, dan juga profit. Yang mana kita sudah mengetahui demand-nya ini dia. Ini bisa dikatakan sebagai demand. Gitu. Nah, untuk estimation ini bisa kita isi dengan angka 70 saja. Kita coba dengan estimasi 70. Dan untuk menghitung demand, kita bisa menggunakan, kita klik sama dengan, lalu kita pilih angka 15.000 maaf, lalu kita kurangi dengan 133,33, lalu X itu kita kalikan dengan price, dengan batch price di sini ya. Lalu kita enter dan terlihat demand-nya seperti ini. Dan untuk profit, cara menghitungnya bagaimana? Gampang, seperti tadi ya, kita klik sama dengan, lalu kita pilih price, nih, kita kurangi dengan unit cost, kita klik ini, kita kurung buka ya teman-teman, kurung buka, kurung tutup, ini sesuai dengan ini, kurung buka price kurang unit cost dikalikan dengan demand.
yang ada di sini. Ya, lalu kita enter. Nah, terlihat profitnya sebesar 62,335,90. Nah, kalau kita sudah mengetahui profitnya ini bukanlah profit yang paling optimal. Dan kalau misal kita ingin mengetahui profit yang paling optimal, kita akan menggunakan fitur solver, ya, begitu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui fitur solver, kita kembali ke insert, ke data, lalu kita pilih solve. Nah, untuk set objektif, kita pilih yang profit. Kita hapus dulu. Set objektif, kita pilih profit. Lalu kita untuk mencari nilai, kita fokuskan pada nilai maksimal. Dan untuk base changing variable ini, kita ubah sell base price ini, dan langsung kita gunakan GRG nonlinear dan kita solve saja, ya teman-teman. Ini langsung kita oke. Nah, di sini terlihat best price-nya sebesar 85,75 dan juga untuk profitnya yang paling optimal setelah kita solver adalah 95,415 dolar,9. Nah, dan untuk mematok profit yang paling maksimal kita harus mematok harga ini ya teman-teman. Begitu. Karena sudah selesai kita analisis, kita akan lanjut lagi ke data berikutnya. Nah, sekarang kita akan menganalisis data pricing optimization tier in product. Nah, optimizing linear 2. Nah, di sini beberapa harga yang kita butuhkan untuk mencari demand dan profit ya. Demand dan juga profit. Nah, pada bagian best price, nah ini kan estimasi. Jadi ya bisa fleksibel, kita estimasikan menjadi angka 70 saja. Karena belum fix, makanya kita estimasikan menjadi angka 70 dolar saja, tidak apa-apa. Dan untuk menghitung selanjutnya, menghitung demand, kita blok terlebih dahulu tabel price dan juga demand. Lalu kita pergi ke insert, kita pilih chart, kita pilih yang scatters. Nah ini ya, ini karena tabelnya kebalik, kita switch atau row terlebih dahulu. Nah, kalau sebenarnya sudah benar, kita klik titiknya, kita klik kanan, lalu kita add trend line. Lalu kita pilih yang linear, karena dari titik satu ke titik lainnya saling terhubung, dan kita pilih display equation on chart. Nah, setelah itu tampil harganya seperti ini ya teman-teman. Hasil dari grafiknya ini, lalu kita close saja yang ini. Dan ketemulah persamaannya seperti ini. Dan untuk menghitung demand, kita klik sama dengan saja, kita masukkan 15.000. Lalu kita kurangi dengan angka 133,33. Kita kalikan dengan price. Best price, maksudnya kita kalikan dengan best price ini. Kita enter. Ini karena masih kita jadikan general saja. Ya. Kita jadikan general. Penting jadi kayak gini, kita jadikan general aja. Oke. Dan untuk menghitung total profit ya teman-teman, menghitung total profit ini kita langsung masukkan saja, klik sama dengan, kita kurung buka sesuai rumusnya di sini, kurung buka, kita pilih price, best price ini maksudnya, lalu kita kurangi dengan unit cost di sini, lalu kita kurung tutup, kita kalikan dengan demand. Nah, dan ini kita kurung tutup lagi, kita tambahkan, kita kurung buka,
dengan demand, lalu kita kalikan dengan cartridge gauge per printer dikalikan dengan profit per cartridge, kita kurung tutup dan kita enter. Dan terlihatlah profit dari optimizing price linearity ini sebesar 470,353 dolar. Namun ketika kita sudah mengetahui profit ini bukanlah profit yang optimal, dan untuk mengoptimalnya kita akan menggunakan virtual solver seperti yang tadi. Kita pergi ke menu data, lalu kita solve. Nah, untuk set objektif ini kita pilih total profit. Kita pilih yang maksimal karena kita ingin memperoleh value yang optimal. Dan untuk buy changing cell ini kita pilih yang batch price. Kita gunakan GRG non-linear, terus kita solve, kita oke. Dan terlihat keuntungan optimal yang kita peroleh adalah sebesar 525,19 dolar. Begitu ya teman-teman. Sehingga untuk mendapatkan profit yang paling optimal ini kita bisa mematok harga seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis mengenai optimizing price polynomial. Nah, langsung saja untuk menganalisisnya, di sini ada data unit cost, low price, low medium, high price dengan data yang berbeda. Nah, untuk menganalisisnya kita langsung saja blok data price dan demand. Kita pergi ke insert, kita pilih chart dan kita pilih scatters. Nah, ini karena sudah linear, jadi kita tidak perlu men-switch row column. Jadi langsung saja kita klik titiknya, kita klik kanan, kita add trend line, langsung kita pilih yang saling menghubungkan titiknya ini. Jadinya kita pilih yang polynomial, gitu. Lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih display equation on chart. Terlihat analisisnya seperti ini dan langsung kita close saja. Lihat analisisnya ini ya teman-teman. Kesamaan dari grafik ini. Lalu kita disuruh untuk menghitung price. Nah, antara ketiga harga tersebut kita pilih salah satu. Ini kita pilih salah satu dan kita masukkan ke dalam price. Misalnya kita masukin 1,50 begitu ya teman-teman. Dan untuk demand-nya kita menggunakan persamaannya. Gimana? Kita klik sama dengan, kita ketik min 44 dikalikan dengan price ini dipangkat 2 ditambah dengan 136 dikalikan price, ini ya, kalikan price dikurangi 45. Lalu kita enter. Nah, ketemulah demand-nya sebesar 60 dolar. Dan untuk menghitung profit, cukup mudah. Sesuai dengan contoh yang ada, kita klik sama dengan kurung buka. Lalu kita pilih price yang sudah ada ini. Kita kurangi dengan unit cost. Price kita kurangi dengan unit cost. Kita kalikan dengan demand. Kita kurung tutup dan kita enter. Nah, terlihat harganya seperti ini. Ini satunya nggak perlu ditutup ya. Sorry, maaf. Nah, langsung kita enter. Terlihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengetahui profitnya,
itu bukan profit yang paling optimal. Nah, kita harus menggunakan fitur solver seperti tadi. Kita pergi ke data solver. Nah, untuk set objektif ini, kita menggunakan profit dengan ukuran maksimal untuk memperoleh value maksimal dan untuk by changing. Dan kita mengubah price-nya, yang ini ya, kita ubah price. Dan isi batasannya ini kita delete terlebih dahulu, karena kita akan merubahnya, gitu. Nah, ini kita pilih add. Ya, kita pilih yang price ini ya. Kita pilih yang price yang ini dengan ketentuan kurang dari sama dengan 150. Nah, untuk contract add, kita pilih price lagi. Kita pilih kurang dari sama dengan, dan untuk kontranya yang ini ya, 2500. Lalu add, dan kita close. Yang ini kita change terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini kan kita ubah dulu. Nah, kita pakai yang ini. Kurang dari sama dengan, kita pakai yang ini ya. Add cancel. Solve. Oke. Dan terlihat data maksimalnya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan profit yang paling maksimal, kita harus mematok harga sebesar 52,50. Nah, begitu ya teman-teman, sekian pemaparan tutorial dari saya. Jika banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dan yang terakhir kita akan menganalisis data file conjoint analysis, yang mana di sini kita akan mengetahui merek mobil yang paling banyak dibeli oleh para konsumen, yang mana di sini terdiri dari beberapa poin. Yang poin pertama ada merek yang terdiri dari 3 level, yaitu level 1 Avanza, level 2 Rush, dan level 3 ada Innova. Dan poin yang kedua adalah warna yang memiliki 3 level. Level pertama adalah hitam, level kedua putih, dan level ketiga adalah silver. Dan poin yang terakhir adalah transmisi yang terdiri dari 2 level. Yang pertama level pertama adalah manual, dan level yang kedua adalah matic. Nah, dari poin-poin ini kita akan mengidentifikasi bagaimana preferensi dari para konsumen. Dan untuk menganalisisnya, kita buka terlebih dahulu file SPSS-nya. Nah, sebelum kita lanjut menganalisis, kita harus membuat folder terlebih dahulu di sini, dan saya akan menamainya dengan nama conjoint underscore analisis ya, conjoint underscore analisis. Di sini ada conjoint underscore analisis. Lalu setelah itu kita buka file SPSS-nya, kita ke file, kita ke data, lalu kita ke orthogonal design, lalu kita pilih generate. Nah, di sini akan muncul kotak dialog dan kita disuruh untuk mengisinya. Yang mana ada faktor-faktor yang harus kita isi. Yang pertama ada merek ya. Kita tulis merek di sini, lalu kita tulis merek mobil.
Jangan sampai ada yang typo, lalu kita add. Lalu setelah itu kita ketik warna. Bawahnya kita juga ketik warna mobil. Warna-warna mobil, lalu kita add. Dan yang ketiga kita ketik transmisi. Dan di bawahnya kita ketik transmisi mobil ya. Transmisi mobil, jangan sampai ada yang typo, lalu kita add dan kita akan menambahkan levelnya satu-satu. Caranya kita klik salah satu, kita pilih ke define filenya. Di sini ada 3 level di bagian warna. Yang pertama ada di file Excel-nya kita lihat Avanza Veloz, RAS, dan Innova. Avanza Veloz, sini ada RAS dan juga Innova. Lalu kita continue dan di file warna ini kita isi lagi ada 1, 2, 3. Di sini ada hitam. Di sini ada putih. Dan yang ketiga ada silver ya. Ada silver. Oke. Kita continue dan yang terakhir ada file transmisi yang mana ada 2 level. Level pertama ada manual. Terus yang kedua ada matic ya. Di sini ada matic. Lalu kita continue, lalu setelah itu kita ke data file di sini, lalu kita klik data filenya di sini. Nah, kalau setelah itu kita ke file, kita save filenya di folder yang telah kita buat tadi dengan nama stimuli_mobil ya, stimuli_mobil, lalu kita save. Nah, lalu setelah save kita oke. Lalu kita buka, nah akan muncul outputnya seperti ini. Nah, lalu kita buka outputnya di folder yang telah kita buat tadi. Di sini, kita klik 2 kali. Sebentar. Nah, akan muncul data seperti ini yang mana datanya ini masih ada desimalnya dan kita akan membuatnya menjadi data bilangan bulat. Caranya gimana? Kita pergi ke variabel, kita ganti angka desimal di warna merek ini menjadi angka 0 semuanya. Kita ganti menjadi angka 0 semuanya, kita pergi ke data view dan terlihat data yang semula desimal kembali menjadi bilangan bulat seperti biasanya. Dan di sini terdapat 9 variabel ya teman-teman semuanya. Dan di sini akan kita copy datanya ini. Kita copy. Nah, akan kita paste di file Excel yang tadi. Nah, kita paste di sini. Kita beri penamaan sekalian supaya nanti tidak pusing. Di sini ada merek, di sini ada warna, dan di sampingnya ada transmisi. Ya kan? Transmisi. Nah, biar lebih tertata, kita ratakan rata tengah semuanya ya teman-teman. Nah, kita rata tengah semuanya. Lalu setelah itu kita akan beralih ke file stimuli. Di mana di file stimuli ini kita akan menganalisis ataupun data-data yang telah kita analisis di SPSS tadi. Yang mana terdapat 9 kombinasi. Di sini ada 9 kombinasi dan akan kita masukkan ke sini sesuai dengan namanya. Semisal di sini di merek ada 3. Cara membacanya ke samping bukan ke bawah. Nah, di sini ada 3. Nah, kita tulis di sini adalah Innova. Lanjut. Yang warna ada level 3. Warnanya silver. Innova silver. Lalu transmisinya level 1 yaitu manual. Kita tulis di sini Innova silver manual. Kalau kita tulis satu-satu maka terlalu lama. Maka dari itu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya gimana? Kita klik sama dengan, lalu kita klik VLOOKUP, ya kan? Kita kurung buka. Lalu setelah itu kita pilih ke level lagi. Kita pilih data merek yang pertama ini. Yang pertama ini kita klik. Kita titik koma. Lalu kita table array. Karena tidak bisa kita ketik merek saja. Merek.
kita ketik merek, kita titik koma, angka 2, kita titik koma, 0, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat datanya sudah muncul di Innova, lalu kita drag ke bawah supaya menghemat waktu. Selanjutnya yang kedua kita analisis lagi, kita ketik VLOOKUP, ya kan? Setelah kita ketik VLOOKUP, kita ke data level lagi. Kita pilih yang pertama, kita titik 2, langsung saja kita ketik warna, dan di sini akan muncul, kita klik. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, 2, titik koma kosong, kurung tutup, enter. Nah, di sini terlihat warnanya silver, lalu kita drag ke bawah lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menganalisis transmisi. Klik sama dengan, langsung VLOOKUP, lalu kita pilih level, ya kan? Nah, di sini kita pilih yang transmisi ini ya. Transmisi bagian, nah kita pilih yang ini, kita titik koma, lalu kita ketik transmisi, klik 2 kali, titik koma lagi, 2, titik koma kosong, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat transmisinya sudah ada. Lalu kita drag ke bawah ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita sudah menemukan kombinasi preferensi konsumen yang mana terdapat 9 kombinasi yang akan kita tanyakan kepada para konsumen dengan menggunakan kuesioner yang berupa Google Form. Yang kalau semisal Google Form-nya itu sudah terisi mengenai data-data yang telah konsumen isi, akan kita masukkan ke dalam spreadsheet dan akan kita copy ke dalam hasil kuesioner preferensi di sheet selanjutnya ini. Dan datanya seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu kita copy datanya ini, ya kan? Ini kita copy dari responden. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di SPSS-nya. Ya, teman-teman. Nah, ini caranya gimana? Kita klik file, new, data, akan muncul data baru, lalu kita paste di sini. Oke, nah setelah itu, karena ini penamaannya belum ada, kita ke variable view, lalu kita ganti ini menjadi responden, dan yang lainnya kita ganti dari P1 sampai ke P9. Ini P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P7, P8. Nah, ini yang terakhir P9. Lalu kita ke data view lagi, ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu kita ke file, save as. Nah, kita simpan di conjoint analysis di file folder yang telah kita buat tadi, dan kita beri namanya dengan nama preferensi underscore konsumen, ya. Preferensi underscore konsumen, lalu kita save. Nah, setelah kita save, di folder tadi akan muncul folder baru seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, lalu setelah muncul ini, ya kan? Nah, ini setelah muncul ini, kita pergi ke file, new, file new, ke syntax, ya kan? Dan akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita akan disuruh untuk menganalisisnya. Caranya gimana? Kita akan mengcodingnya. Caranya kita ketik conjoin lebih dahulu. Conjoin, lalu spasi plan, ya kan? Sama dengan spasi petik 1, kita copy, ya kan? Lokasi stimuli yang kita simpan tadi, kita klik kanan properties, lalu kita copy tempatnya ini, ya teman-teman semuanya, ya kan? Kita copy. Nah, setelah itu kita paste di syntax yang telah kita pilih tadi, kita paste di sini, kita garing. Nah, kita copy nama file yang ini. Kita copy yang ini. Namanya supaya tidak salah dalam mengetiknya dan bisa dianalisis. Karena jika kita salah mengetiknya, maka tidak bisa dianalisis. Lalu kita tambahkan titik, ketik SAV, ketik 1, enter. Nah, selanjutnya kita ketik garing, ketik data,
data sama dengan petik 1, lalu kita ke file yang tadi, ke preferensi konsumen, kita klik kanan, kita cari lokasi penyimpanannya di mana, properties, kita copy lokasi penyimpanannya ini, ya kan? Kita copy, kita close, kita pergi ke file SPSS yang tadi, kita paste di sini, kita garing, kita copy penamaan filenya, ini kita copy, kita paste di file SPSS-nya yang tadi, kita paste di sini, kita titik SAV, petik 1, enter. Nah, selanjutnya setelah itu, kita akan menganalisis score, garing, score. Nah, score sama dengan P1 to P9 underscore, garing lagi, ke subjek sama dengan responden. Jangan sampai ada typo ya teman-teman. Subjek, responden, kita enter lagi, garing. Kalau kita ketik factors, stick sama dengan all factors, maaf salah, ini kita ketik merek, warna, transmisi. Jangan sampai ada typo, merek, warna, transmisi. Lalu kita garing lagi, kita print ya kan, ke print ini, klik sama dengan, lalu kita nah, lalu kita setelah itu kita ke file, save as, di file yang conjoin tadi, kita beri nama kode mobil, kode underscore mobil, terus kita save, ya kan? Nah, setelah itu kita run, atau kita kejalan conjoin analisa dengan kita klik run, kita pilih all, dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan muncul outputnya seperti ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.